Ketika kita berbicara tentang kegagalan, seringkali muncul rasa takut, kekecewaan, atau bahkan rasa putus asa. Tapi apakah kegagalan itu benar-benar akhir dari segalanya? Atau mungkin, justru kegagalan adalah salah satu tahap yang harus kita lewati dalam perjalanan menuju sukses? Mari kita renungkan sejenak. Gagal sebenarnya bukan berarti kita kalah atau tak mampu. Gagal, pada intinya, hanyalah momen di mana sesuatu tidak berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Kita mungkin tidak mencapai tujuan kita pada saat itu, tetapi kegagalan adalah bagian dari eksperimen besar dalam hidup kita. Faktanya, kesuksesan tidak mungkin tercapai tanpa kegagalan. Mengapa? Karena setiap kegagalan memberikan kita pelajaran yang sangat berharga. Coba pikirkan kembali beberapa tokoh terkenal di dunia yang telah mencapai kesuksesan besar, seperti Thomas Edison, Walt Disney, atau Steve Jobs. Mereka semua mengalami kegagalan dalam hidup mereka, bahkan lebih dari sekali. Namun, mereka tidak berhenti. Mereka tidak membiarkan kegagalan mendefinisikan siapa mereka. Sebaliknya, mereka belajar dari kesalahan, bangkit kembali, dan mencoba lagi. Justru kegagalan tersebut yang menjadi fondasi bagi kesuksesan mereka yang luar biasa. Jika mereka berhenti pada kegagalan pertama, kita mungkin tidak akan pernah menikmati penemuan-penemuan dan pencapaian besar yang mereka buat. Kegagalan, jika kita cermati dengan bijak, adalah kesempatan emas untuk evaluasi diri. Kegagalan memberikan kita kesempatan untuk melihat di mana kesalahan kita, apa yang bisa diperbaiki, dan bagaimana kita bisa melakukan hal yang lebih baik ke depannya. Itulah mengapa, selama kita terus memperbaiki kegagalan kita, kegagalan itu bukanlah akhir, melainkan bagian dari perjalanan. Sebenarnya, kegagalan hanyalah langkah sementara menuju sukses. Dalam proses ini, yang menentukan apakah kita benar-benar gagal atau tidak, bukanlah jumlah kesalahan yang kita buat, tetapi keputusan kita untuk berhenti mencoba. Banyak dari kita sering merasa down ketika menghadapi kegagalan pertama. Kita cenderung menganggapnya sebagai tanda bahwa kita tidak kompeten atau tidak berbakat. Padahal, yang sesungguhnya terjadi adalah kita sedang diberikan pelajaran yang tidak bisa kita pelajari dari keberhasilan. Bayangkan saja jika kita selalu berhasil dalam segala hal tanpa pernah mengalami kegagalan. Bagaimana kita bisa tumbuh? Bagaimana kita bisa memahami kekuatan dan kelemahan diri kita sendiri? Kegagalan juga mengajarkan kita tentang ketangguhan mental. Ia mengajarkan kita untuk tetap tenang di saat sulit dan tidak menyerah di tengah jalan. Orang-orang yang sukses di dunia ini bukanlah mereka yang tidak pernah gagal, melainkan mereka yang tidak pernah menyerah. Kesuksesan besar selalu datang pada mereka yang memiliki mental baja, yang bersedia untuk bangkit berkali-kali meskipun jatuh. Kunci sebenarnya ada pada bagaimana kita merespons kegagalan tersebut. Jika kita berhenti ketika gagal, maka itu benar-benar kegagalan. Tetapi selama kita terus memperbaiki kesalahan kita, belajar dari kegagalan itu, dan mencoba lagi, kegagalan hanyalah proses. Kegagalan berubah menjadi batu loncatan, bukan halangan. Kita hanya benar-benar gagal jika kita berhenti bekerja, berhenti berusaha, berhenti belajar. Setiap langkah maju yang kita ambil setelah kegagalan adalah bentuk dari kesuksesan itu sendiri. Bahkan jika hasilnya tidak instan, bahkan jika masih ada rintangan lain di depan, kita sudah lebih dekat dengan tujuan kita dibandingkan sebelumnya. Inilah sebabnya mengapa kegagalan sebenarnya adalah bagian integral dari kesuksesan. Mungkin inilah saatnya kita mengubah cara pandang kita terhadap kegagalan. Alih-alih melihatnya sebagai musuh, mari kita lihat kegagalan sebagai sahabat dalam perjalanan sukses. Kegagalan memaksa kita untuk berpikir lebih kreatif, untuk menemukan solusi baru, dan untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Kegagalan mengajarkan kita untuk rendah hati dan sabar, namun di sisi lain juga memupuk keinginan kita untuk meraih impian dengan lebih gigih. Bayangkan sebuah perjalanan yang panjang menuju puncak gunung. Terkadang, jalannya berbatu, terjal, bahkan ada saat-saat di mana kita terjatuh. Tapi itu bukan alasan untuk berhenti. Sebaliknya, jatuh adalah tanda bahwa kita berada di jalur yang benar, bahwa kita sedang bergerak. Momen di mana kita bangkit lagi setelah terjatuh adalah momen yang memperkuat kita. Begitu juga dalam hidup dan karir kita. Kegagalan bukanlah bukti bahwa kita harus berhenti, tetapi justru merupakan pengingat bahwa kita sedang berada dalam perjalanan yang benar, bahwa setiap langkah, baik yang sukses maupun yang gagal, mendekatkan kita pada puncak kesuksesan. Pada akhirnya, penting untuk diingat bahwa kesuksesan adalah proses panjang, bukan hasil instan. Proses ini melibatkan belajar dari kegagalan, memperbaiki diri, dan terus bergerak maju. Jangan pernah takut gagal, karena kegagalan adalah guru terbaik yang bisa kita miliki. Dan yang terpenting, jangan pernah berhenti bekerja,
Karena selama kita terus berusaha, kegagalan tidak akan pernah menjadi akhir dari cerita kita. Kegagalan hanya akan menjadi sebuah bab dalam buku kesuksesan kita yang lebih besar. Setelah kita memahami bahwa kegagalan hanyalah proses yang harus kita lalui, mari kita melangkah lebih jauh. Bagaimana sebenarnya kita bisa merangkul kegagalan dan menjadikannya sebagai motivasi untuk terus bergerak maju? Pertama, penting untuk mengubah cara berpikir kita tentang kegagalan. Salah satu kesalahan terbesar yang sering kita lakukan adalah menganggap kegagalan sebagai penghakiman terhadap kemampuan atau nilai diri kita. Padahal, kegagalan adalah hal yang netral, hanya hasil dari suatu percobaan yang belum mencapai hasil yang diinginkan. Saat kita merubah perspektif ini, kita bisa mulai melihat kegagalan dengan cara yang lebih positif. Alih-alih merasa malu atau putus asa, kita dapat melihat setiap kegagalan sebagai peluang belajar, peluang untuk menjadi lebih baik. Kedua, berhentilah membandingkan diri Anda dengan orang lain. Terkadang, kegagalan terasa lebih berat karena kita melihat keberhasilan orang lain yang tampaknya mudah didapat. Namun, kenyataannya, kita tidak tahu seberapa banyak kegagalan yang mereka alami di balik layar. Keberhasilan orang lain bukanlah tolak ukur kegagalan kita. Fokuslah pada perjalanan Anda sendiri, pada tujuan dan mimpi yang ingin Anda capai. Dengan begitu, Anda akan lebih mampu melihat kegagalan sebagai bagian dari proses unik yang harus Anda jalani sendiri. Ketiga, mulailah memandang kegagalan sebagai bagian dari strategi sukses Anda. Ya, strategi. Karena setiap kali Anda gagal, Anda sebenarnya sedang mempersempit pilihan, sedang menghilangkan metode yang tidak berhasil. Anda belajar apa yang tidak bekerja, dan itu sama pentingnya dengan menemukan apa yang berhasil. Lihatlah para ilmuwan, insinyur, dan inovator. Mereka menghabiskan bertahun-tahun mencoba dan gagal sebelum akhirnya menemukan solusi yang tepat. Itu karena mereka tahu bahwa setiap kegagalan adalah langkah menuju kesuksesan yang lebih besar. Namun, agar kegagalan bisa menjadi batu loncatan, Anda perlu mengadopsi pola pikir pembelajar. Jangan hanya menerima kegagalan begitu saja. Pertanyakan kegagalan Anda. Apa yang salah? Apa yang bisa diperbaiki? Apa yang bisa dipelajari dari pengalaman tersebut? Jangan biarkan kegagalan menjadi titik di mana Anda berhenti, tetapi jadikan itu sebagai titik di mana Anda berevolusi. Itulah yang membedakan mereka yang sukses dari mereka yang menyerah, keinginan untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Ada satu kisah yang seringkali saya ingat ketika berbicara tentang kegagalan sebagai motivasi. Kisah tentang Michael Jordan, seorang legenda dalam dunia olahraga. Jordan pernah berkata, "Saya telah gagal berkali-kali dalam hidup saya, dan itulah mengapa saya berhasil." Jordan tidak pernah membiarkan kegagalan, baik dalam permainan maupun hidupnya, menjadi penghalang. Sebaliknya, ia menggunakannya sebagai bahan bakar untuk bekerja lebih keras, untuk meningkatkan kemampuannya, dan untuk menjadi pemain basket terbaik yang pernah ada. Jika seorang juara seperti Jordan bisa memandang kegagalan sebagai bagian dari prosesnya, mengapa kita tidak? Kita juga bisa belajar dari kegagalan orang lain. Seringkali kita melihat kegagalan di dunia ini sebagai sesuatu yang bersifat personal, tetapi faktanya, setiap orang, tanpa kecuali, pernah mengalami kegagalan. Kita bisa belajar dari kesalahan orang lain, mengambil pelajaran dari perjalanan mereka, dan menggunakannya untuk memperbaiki jalan kita sendiri. Dalam setiap kisah sukses, selalu ada kisah kegagalan yang tersembunyi di baliknya. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki diri. Jangan pernah menyerah hanya karena Anda merasa telah gagal sebelumnya. Gagal sekali, 2 kali, atau bahkan 10 kali bukanlah tanda bahwa Anda tidak mampu mencapai tujuan Anda. Justru, itu adalah indikasi bahwa Anda sedang bergerak maju, bahwa Anda berani keluar dari zona nyaman Anda dan mencoba hal-hal baru. Orang yang tidak pernah gagal adalah orang yang tidak pernah mencoba. Dan orang yang tidak pernah mencoba tidak akan pernah tahu sejauh mana mereka bisa melangkah. Yang perlu kita ingat adalah bahwa kegagalan bukan hanya soal hasil yang kita dapatkan, tetapi juga soal proses menjadi pribadi yang lebih baik, lebih tangguh, dan lebih bijaksana. Kegagalan membentuk karakter, menguji ketangguhan, dan mengajarkan kita untuk bersyukur atas setiap pencapaian kecil yang kita raih di sepanjang perjalanan. Setiap kali kita bangkit dari kegagalan, kita semakin kuat, semakin bijaksana, dan semakin dekat dengan tujuan kita. Mari kita buat satu hal ini jelas. Kesuksesan bukan hanya tentang pencapaian akhir, tetapi tentang perjalanan yang kita tempuh untuk mencapainya. Setiap kegagalan, setiap rintangan, setiap tantangan yang kita hadapi adalah bagian dari cerita sukses kita. Jangan pernah biarkan satu kegagalan mendefinisikan seluruh hidup Anda. Sebaliknya, biarkan kegagalan menjadi api yang membakar semangat Anda untuk terus maju. Penutup yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah ini, jangan pernah takut gagal.
Karena ketika Anda takut gagal, Anda sebenarnya takut untuk berkembang. Setiap kali Anda mencoba sesuatu dan gagal, Anda bukan kembali ke titik nol, tetapi Anda telah belajar sesuatu yang sangat berharga. Anda lebih dekat dengan kesuksesan daripada sebelum Anda mencoba. Jadi, jangan pernah biarkan kegagalan menghentikan langkah Anda. Jadikan kegagalan sebagai motivasi untuk terus berjuang, terus berusaha, dan terus mencoba. Ingatlah bahwa kesuksesan sejati bukanlah tentang seberapa sedikit Anda gagal, tetapi tentang seberapa banyak Anda berani bangkit kembali setelah gagal. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi hanya awal dari sesuatu yang lebih besar. Maka, beranilah untuk gagal, beranilah untuk bangkit kembali, dan beranilah untuk meraih impian Anda. Karena selama Anda terus bergerak maju, kegagalan tidak akan pernah menjadi penghalang, melainkan menjadi bahan bakar yang menggerakkan Anda menuju kesuksesan.